Ya, baik. Terima kasih Miss Dila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Bu Ais ingin absen dulu nih kelas 9A. Mana nih wajahnya? Kelihatan. 9B, ayo open kameranya ya. 9C mana 9C? 9D. Oke, 9E mana? 9F. Ya, dan terakhir 9G. Ya, Ibu minta tolong kamu aktif ya, karena ini adalah untuk persiapan kamu PSAJ besok di pelajaran Ibu tentunya yaitu pelajaran IPS ya. Bismillah teman-teman semuanya ya, bagaimana yang telah Ibu jelaskan di pertemuan yang sudah di kelas ya, ataupun materi pun sudah Ibu upload semuanya di mana nak? Di LMS ya. Nah, izin Ibu menyampaikan dulu. Ibu share screen yang ada di LMS. Nah, coba perhatikan semuanya. Nah, untuk materinya itu yang pertama itu tentang apa? Interaksi apa, nah? Ada di sini? Sosial. Ya, memahami tentang interaksi sosial. Ya, ini semuanya udah paham betul belum nih materinya? Udah ya. Yang kedua adalah mobilitas sosial. Yang ketiga memahami asal-usul tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Kemudian tentang peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan. Dan terakhir memahami kondisi politik pada era Orde Baru dan apa? Reformasi. Udah diajarin belum tuh kira-kira semuanya? Udah. Udah ya, di kelas pun udah Ibu berulang-ulang termasuk di TO yang kemarin pun sudah Ibu sampaikan. Sebentar. Nah, yang pertama itu adalah materi tentang interaksi sosial dulu ya, teman-teman. Nah, Ibu tampilkan di sini ada mind map mengenai interaksi sosial. Ya, semuanya tahu ya bahwa interaksi sosial pengertiannya itu apa? Hubungan yang Ada yang tahu hubungannya apa? Interaksi Timbal sosial, balik. timbal balik antara siapa? Individu individu. dengan individu, Individu kemudian siapa lagi? Individu dengan Individu dengan kelompok. kelompok. kelompok, Individu dan yang kelompok. ketiga adalah kelompok dengan Kelompok dengan kelompok. 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 Ya, nah ini baik secara langsung maupun secara tidak tidak langsung. Ingat ya. Nah kemudian syarat terjadinya interaksi sosial ada dua. Nih, ada dua. Yang pertama adalah kontak apa? Kontak sosial ya, dan yang kedua adalah komunikasi. Ingat ya, kontak sosial ada yang sifatnya langsung ataupun ada yang tidak langsung. Kalau Bu Eis ngajar di kelas, itu kontak sosial langsung atau tidak langsung? Langsung. 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 Kalau Bu Eis ngajarnya seperti saat ini berarti kontak sosialnya apa, nah? Nggak langsung. Tidak langsung. Nah, komunikasi ada dua, ada verbal dan Non Non verbal. verbal. Nah, pintar ya. Nah, verbal ya tentunya kamu tahu ya. Non-verbal mungkin dengan gestur, bahasa tubuh ya, gitu. Nah, kemudian untuk interaksi sosial itu ada beberapa faktor-faktor. Di antaranya ada imitasi, ya enggak? Yang kedua ada identifikasi. Yang ketiga sugesti, simpati, empati. Dan ada juga yang menyebutkannya adalah motivasi. Dan itu adalah faktor kenapa interaksi sosial itu bisa terjadi. Nah, pertama imitasi. Artinya apa nah imitasi? Menir, meniru. Iya, tapi menirunya itu bukan duplikasi ya. Hanya sebagian kecil saja. Yang benar-benar duplikasi ya berusaha untuk sama itu adalah identifikasi. Oke? Nah, kemudian kalau sugesti itu berusaha untuk memengaruhi, memberikan pandangan, itu sugesti. Ya. Kemudian ada simpati. Ya, perasaan senang, kasihan, ya, itu adalah kategori simpati. Namun simpati yang lebih mendalam itu namanya apa? Empati, ya. Paham ya?
Itu adalah faktor interaksi sosial. Nah, kemudian interaksi sosial berdasarkan bentuknya itu dibedakan menjadi dua. Ada yang sifatnya asosiatif dan yang kedua adalah diso. Ini kesalahan ya, mohon maaf. Disosiatif. Ini bukan asosiatif dua-duanya, yang satu disosiatif. Kalau yang asosiatif itu yang mengarah kepada apa? Kerja Kerjasama. pinter ya, kerjasama ya. Kemudian yang bermakna positif contohnya seperti akulturasi. Ingat ya, akulturasi itu yang mempertahankan budaya asal. Rumusnya apa? Ingat nggak akulturasi rumusnya apa? A plus B. Sama dengan apa sayang? AB. Pinter. Kalau asimilasi A plus B sama dengan? C. Nah, kalau bentuk masjid, bangunan masjid itu kategorinya akulturasi atau asimilasi? Masjid itu kan gabungan antara budaya Islam dengan budaya Hindu, misalnya Masjid Agung Demak. Dan keduanya masih mempertahankan budaya asalnya. AB. Akulturasi ya, Bu. Yes, ya berarti kalau misalnya masjid, candi itu merupakan wujud dari yang namanya akulturasi, ya. Nah, kalau adanya upaya untuk menghilangkan perbedaan satu sama lain itu yang dinamakan dengan asimilasi, ya, yang nantinya akan melahirkan budaya yang baru, gitu. Nah, kemudian kalau yang apa namanya bentuk disosiatif itu yang mengarah kepada hal yang negatif itu diantaranya ada persaingan ya atau kompetisi ya. Kemudian ada kontroversi, pertengahan dan yang terakhir adalah adanya konflik ya di dalam masyarakat. Itu ya teman-teman yang harus kamu pahami mengenai interaksi sosial yang kiranya nanti akan keluar di PSAJ besok. Paham tidak tentang interaksi sosial? Paham. Nah, Ibu lupa nge-share link absennya. Udah isi absen belum kalian, nak? Tar. Ibu copy dulu ya linknya. Copy. Oke. Sebentar. Bu Is lupa di chat ya. Kalian lihat. Nah, yang siswa. Nah, udah. Minta tolong ya, daftar hadirnya diisi terlebih dahulu. Baik, nah tadi tentang interaksi sosial. Kemudian materi berikutnya yang keluar itu tentang mobilitas apa, teman-teman? Mobilitas sosial. Nah, ini bentuknya PowerPoint ya. Nah, mobilitas sosial tentunya harus tahu ya di dalam masyarakat itu yang namanya mobilitas sosial itu sudah sunatullah dan itu sudah pasti terjadi adanya pergerakan kehidupan manusia yang berubah dari status satu ke status yang lainnya ya. Nah, mengenai mobilitas sosial ini akan dibedakan menjadi beberapa di antaranya mobilitas sosial horizontal ya. Zonta. Iya, yang mendatar artinya tidak berubah status. Misalnya Alisa dari sekolah A pindah ke sekolah B, statusnya sama adalah siswa ya. Kemudian mobilitas sosial vertikal ada dua, ada social climbing, ada sosial apa nah? Sinking. Ya pinter. Kok kayaknya murid ibu Alisa dan Salsa doang nih, yang lainnya mana ya? Enggak, Bu, ini, Bu. Oh, yang lainnya aktif dong ya. Minta tolong responnya biar kita seru ya belajarnya. Nah, kalau misalnya vertikal naik atau social climbing berarti dia adanya perubahan status ke arah yang lebih apa nah? Baik ya, Lebih tinggi. yang meningkat. Ada yang bisa ngasih contoh nggak yang social climbing? Dari guru jadi kepala sekolah. Wah, hebat. Kalau yang social thinking gimana? Ada yang bisa ngasih contoh? Sebaliknya, mungkin dari kepala sekolah awalnya menjadi guru Jadi biasa. staff biasa. Oke, nah kemudian ada yang antar generasi dan ada yang intragenerasi. Ibu, Apa? kalau dipecat masuknya juga sinking. Sinking dong, kan turun, Oke. luncur, jatuh, nyungsep ya. Nah itu sinking ya. Nah, baik. Nah ini faktor pendorong. Kenapa seseorang itu harus melakukan mobilitas sosial yang tentunya pertama ingin mendapatkan status sosial lebih baik.
adanya keadaan ekonomi ya, ingin mendapatkan keadaan ekonomi yang oke. Kita pun bersaing karena pertumbuhan penduduk yang semakin ke sini semakin meningkat dan situasi politik juga ya yang turut mengaruhi gitu. Karena yang namanya situasi politik itu kan sifatnya dinamis ya. Kita tidak bisa memprediksikan nanti untuk kedepannya bagaimana. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang menghambat kenapa mobilitas sosial itu nggak berjalan dengan baik. Yang pertama ada diskriminasi. Kamu tahu diskriminasi nggak? Apa diskriminasi? Bedain ya. Bedakan. Iya, rasis gitu. Kemudian ada diskriminasi kelas, ada pengaruh sosialisasi. Kemiskinan pun turut memengaruhi ya dan jenis kelamin. Oke, ini ya teman-teman. Nah, eh, lanjut ya, untuk mobilitas sosial, untuk salurannya ada angkatan bersenjata di antaranya, ada lembaga keagamaan, ya, lembaga pendidikan. Nah, kalau kamu ingin jadi sukses, ya berarti kamu sekolahnya harus tinggi gitu ya. Ataupun kamu melalui profesi kamu ya, itu yang akan meningkatkan status sosial, mengarah kepada mobilitas sosial yang lebih baik. Itu ya, teman-teman tentang mobilitas apa? Sosial ya. Nah, ini kalau ini masyarakat multikultural tahu ya mengenai keberagaman masyarakat Indonesia yang didasarkan kepada agama, suku bangsa, bahasa, ya kan, budaya maupun pekerjaan. Ini teman-teman ya, kamu bisa lihat PowerPoint-nya ada di LMS. Oke. Nah, kemudian perhatikan materi berikutnya yaitu tentang sekitar apa sayang? Proklamasi kemerdekaan ya. Ibu minta tolong untuk materi ini gampang dan ada videonya juga. Nih, ini ada tambahan materi ya. Minta tolong dibuka, perhatikan. Itu ada penjelasannya ya. Ini tentang menjelang proklamasi kemerdekaan. Lihat. Ya, ini memang diawali dengan pembentukan BPUPKI ya. Kemarin mungkin di PKN pun sempat dibahas ya, nak. PPKI ya, Dokuritsu Junbi Chosakai atau PPKI Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, kemudian kamu juga mempelajari tentang peristiwa Rengas apa, nah? Rengas? Rengas Dengklok, Bu. Coba Bu Ais tanya, apa hubungan Rengas Dengklok dan proklamasi kemerdekaan? Coba Ibu tanya. Siapa yang bisa jawab? Karena pas golongan muda bilang ke golongan tua, mereka bilangnya mau disidang dulu, tapi menurut golongan muda harus cepet-cepet diproklamasi, Bu. Jadi golongan tuanya diamankan. Ya, kalau misalnya tidak ada peristiwa Rengas Dengklok, kira-kira proklamasi berjalan tanggal 17 Agustus tidak? Tidak, Bu. Lama banget. Tidak, bisa aja itu diundur atau bisa aja belum terjadi ya. Jadi dengarkan, ada hubungan keterkaitan, Ibu ulangi lagi ya, ada hubungan atau keterkaitan antara peristiwa Rengas Dengklok dengan proklamasi kemerdekaan. Dengan adanya peristiwa Rengas Dengklok atau ada upaya golongan muda ya untuk memengaruhi golongan tua agar proklamasi kemerdekaan itu segera dilaksanakan ya sehingga dapat mempercepat proklamasi kemerdekaan karena memang pada awalnya benar kata Salma golongan tua itu menolak karena dikhawatirkannya terjadi pertumpahan apa nah darah Jepang masih banyak ya karena adanya peristiwa ini Soekarno dan Hatta kemudian diamankan diamankannya di mana? Diculik itu tanda kutipnya diamankan ya, mungkin bahasa lainnya oleh golongan muda itu ke Rengas Dengklok. Yang pertama mungkin dari segi tempat itu lebih dekat dengan ibu kota dengan Jakarta dan yang kedua eh maaf ya dengan kota Jakarta dan yang kedua apalagi agar golongan tua itu tidak terpengaruh oleh siapa nah? Oleh oleh siapa? Kenapa diamankan ke Rengas Dengklok? Biar nggak terpengaruh sekutu. Iya, kok sekutu? Bukan. Ayo Bukan siapa? Jepang ya? Pengaruh Jepang, Bu. Iya, pengaruh Jepang. Sekutu nggak ada kaitannya ya. Di sini pengaruh justru Jepangnya kan sudah di bom atom oleh siapa? Sekutu ya. Jepangnya sudah menyerah kepada sekutu. Nah ini jadi sebagai momentum. Maka golongan muda berpikir
Peristiwa ini adalah momentum agar golongan tua itu segera memproklamirkan kemerdekaan. Itu ya. Nah, lihat ini adanya perbedaan pendapatnya. Ibu cantumkan di sini. Minta tolong kamu baca ya. Dan Rengas Dengklok dari segi tempat itu nggak terlalu jauh dari Jakarta. Itu di wilayah Karawang ya, di Jawa Barat setelah Bekasi. Nah, ini rumah yang di Rengas Dengkloknya ya. Nah, tidak apa ya? Tidak lama dari situ kemudian setelah golongan tua itu bersedia untuk memproklamirkan kemerdekaan, ya kemudian golongan tua dijemput oleh Ahmad Subarjo, kemudian bergerak menuju rumah Laksamana siapa? Ada yang masih ingat nggak? Maeda. Iya, Laksamana Maeda, Jalan Maeda. Imam Bonjol nomor 1. Di sana buat ngapain? Yaitu untuk apa? Menyusun teks apa nah? Naskah Proklamasi. proklamasi. Iya, pinter. Nah, ini ya, Ahmad Subarjo. Ini alinea 1 mengusulkannya. Soekarno alinea 2. Nah, kemudian kalau Muhammad Hatta yang mengcombine ya, atau menggabungkan dari usul Subarjo maupun Soekarno. Sementara yang mengusulkan sendiri untuk tanda tangannya Soekarno-Hatta itu usul Soekarni. Dengarkan ya. Dan yang menjadi naskah otentik, dengarkan. Yang diketik oleh siapa? Saya itu Melik, Bu. Pinter. Kina. Ya, yang otentik itu yang diketik, Ibu ulangi. Yang otentik, ya, ini yang diketik oleh Sayuti Melik, ya. Nah, untuk melaksanakan teks proklamasinya sendiri, tahu ya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, ya. Nah, ini tokoh-tokoh yang terlibat dalam proklamasi nanti kamu bisa baca sendiri ya. Artinya dengan begitu proklamasi itu merupakan apa ya? Sebagai sumber hukum ya bagi tegak dan berdirinya negara Indonesia ya. Momen politik terbebasnya bangsa kita itu dari penjajahan bangsa bangsa asing. Paham sampai di sini? Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti kamu boleh tanyakan ke ibu ya. Nah, kemudian perhatikan untuk materi yang berikutnya itu tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, kamu lihat di sini ya. Di sini ada berapa teori tentang asal-usul nenek moyang? Ibu tanya. Ada 4, Bu. 4. ada 4 teori. Ingat ya. Yang pertama itu teori Yunan, ya. Nah, teori Yunan itu yang terdiri dari Melanesoid, Negrito, Proto-Melayu, Detro. Kemudian teori of Afrika yang menyatakan bahwa asal-usul manusia modern itu berasal dari Afrika. Kemudian teori out of Taiwan itu mengajarkan bahwa tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu dilihat dari persebaran apa? Bahasa atau linguistik. Bahasa apa yang digunakan dalam teori out of Taiwan, anak-anak? Bahasa apa? Austronesia. Pinter. Austronesia. Coba ingat-ingat ya, Casa ya. Betul, Casa. Austronesia. Nah, kemudian ada teori Nusantara yang menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa itu berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Ibu tanya, teori out of Africa, siapa tokohnya? Max? Max Ingman. Apalin. Harry Truman Simanjuntak, teori apa? Masih ingat nggak? Taiwan. Pintar. Kalau Muhammad Yamin, Nusantara, Bu. Haken, Yunan. Yunan, Muhammad Ali, apalin ya. Itu tentang teori nenek moyang bangsa Indonesia ya. Nah ini eh penjelasannya, Ibu kira ini sudah lengkap banget PowerPoint-nya ya. Nah ini Austronesia itu tadi teori apa? Yang ngejelasin tentang persebaran bahasa Taiwan. Austronesia? Out apa? Tai? Taiwan. Taiwan, benar ya, Areta. Nah, kalau misalnya tentang persebaran DNA, manusia modern, mitokondria. Afrika. Iya, tentang teori out of Africa. Pinter ya. Nah, ini udah ngerti insya Allah. Kemudian, eh
tentang era. Nah, yang terakhir itu materi Ibu sajikan mind map ya tentang era Orde Baru dan satu lagi tentang era apa sayang? Reformasi ya. Nah, era Orde Baru ya, semuanya tahu ya, titik sentralnya ini adalah presiden yang kedua kita yaitu Presiden siapa sayang? Soeharto. Soeharto, benar ya. Yang berkuasa kira-kira berapa tahun di Indonesia? 32. Iya betul ya, 32 tahun semenjak munculnya krisis politik, ekonomi dan keamanan pada era Orde Lama, kemudian keluarlah yang namanya surat perintah apa? Super Semar. Pinter, surat perintah 11 Maret ya. Nah, adanya sentral. Nah, ciri berikutnya adanya sentralis kekuasaan ya, stabilitas politik yang relatif terjaga. Nah, namun ada hal terbatasnya kebebasan politik dan pers misalnya ya dan sebagainya. Nanti kamu bisa baca sendiri dan berakhirnya era Orde Baru itu pada tahun 990 berapa, Nak? The 8 ya, tepatnya tanggal 21 Mei tahun 98, Soeharto mengundurkan diri yang memang diawali munculnya krisis dimensi. Terutama dari krisis moneter ya, krisis ekonomi ya. Kemudian yang kedua adanya KKN ya, korupsi, kolusi, nepotisme yang muncul pada saat itu gitu ya. Dan itu ya mungkin yang menjadi pemicu kenapa berakhirnya pemerintahan Orde Baru tahun 98 yang kemudian diganti dengan era apa, Nak? Reformasi. Pinter ya, era reformasi semuanya tahu ya yang diawali dari Presiden BJ siapa? Habibie ya, yang kehebatannya B.J. Habibie itu dapat menstabilkan nilai rupiah kembali ya, luar biasa. Ya, sampai harganya eh, benar-benar normal keren ya B.J. Habibie. Namun disayangkan hanya 1 tahun berkuasa ya karena LPJ-nya itu ditolak oleh MPR. Nah, kemudian setelah B.J. Habibie ya, kemudian ini dilanjutkan oleh Abdurrahman siapa sayang? Wahid. Wahid, Wahid, nah, atau dikenal dengan namanya Gus Dur ya, berkuasa itu tidak lama juga ya, kurang lebih 2,5 tahun di Indonesia. Nah, Gus Dur yang dikenal sebagai bapak apa nah multikultural pluralisme di Indonesia karena pada saat itu Gus Dur mengakui ya tentang agama Konghucu ya, eh, etnis Tionghoa, makanya dikenal dengan hari besarnya pun diperingati seperti Imlek ya pada masa itu. Nah, waktu itu Gus Dur tersandung ini ya kasus Bulog Gate dan Brunei Gate dan pernah mengeluarkan dekrit ya, namun dekritnya itu ditolak oleh DPR ya. Dan kemudian Gus Dur kemudian berakhir dan pemerintahannya diganti oleh Megawati yang ditandai dengan banyaknya privatisasi apa? BU apa? BUMN ya. Dan kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan yang memang dipilih melalui pemilu secara langsung pertama oleh rakyat yaitu SBY. SBY pinter ya, Susilo Bambang SBY. Yudhoyono yang memang terpilih 2 kali. Benar ya, pada masa beliau bisa dikatakan ekonomi ya cenderung stabil gitu. Dan kemudian dilanjutkan pemilu berikutnya Joko Widodo ya, yang mungkin terkenal dengan IKN ya atau pembangunan infrastruktur dan selama 2 periode dia berkuasa di Indonesia yang kemudian diganti dengan pemerintahan yang sekarang yaitu Bapak Prabowo. Itu teman-teman tentang sekilas ya materi-materi yang besok akan keluar di PSAJ IPS khususnya yang pelajaran Bu Is. Yang Bu Astuti nanti kamu tanyakan ke Bu Astuti. Nah, kemudian Bu Is juga oh sorry astagfirullahaladzim. Teman-teman Bu Is juga menampilkan ini apa namanya? Latihan soal Ibu udah bikin ya. Ngomong-ngomong Ibu sampai jam berapa?
Tahan dulu, Masih tahan ada dulu. 12 menit lagi, Bu. Oh, dulu, nah kita latihan soal dulu bentar ya, sayang ya. Atau yang TO kemarin ngerti semua nggak? Yang TO kemarin? Ibu nanti soalnya mirip-mirip kayak tryout nggak? Udah dong, coba lihat deh. Enggak, Yang maksudnya TO-nya udah Bu Is buka. Yang soalnya mirip kayak tryout nih. ya insya Allah ya. Tapi ini lebih secara umum. Nah kalau misalnya besok kan banyaknya literasi ya sayang ya. Ya jadi kamu ingat eh, fokus baca soalnya ya. Tersirat atau tersurat, insya Allah pasti ada jawabannya ya. Kamu berpikir positif dulu, kamu pelajari ya. Usaha, insya Allah kalau kamu usahanya benar, hasilnya juga bakal memuaskan. Nah, izin Bu Ais akan share dulu untuk latihan soalnya. Yang TO perlu dipelajari ulang nggak? Nggak usah atau nggak usah ya? Karena yang TO bisa dicek kan nanti jawabannya apa ya, teman-teman ya. Nah, Ibu buka lagi. Di mana ya? Ibu lupa nih naruh mata. Oh iya ya, Bu Ais ingat. Bentar. Ibu buka file Ibu dulu. Mana ya? Kalau dicari. Oh, ini Alhamdulillah. Oke, Ibu, share screen ulang kembali. Ibu sudah tautkan di LMS ya, nak, untuk latihan soalnya. Silakan kamu pelajari. Ya, kalau ini mungkin banyaknya C1. Nanti di UH ya tentunya lebih, di PSC aja tentunya lebih tertantang lagi ya, gitu. Oke, perhatikan nomor pertama ya. Kina, Kina mana Kina? Hmm. Di sini, Bu. Oh iya, mohon baca sayang. Oke. Satu, di sebuah desa Iya. terjadi kerja bakti membersihkan sungai yang dipenuhi sampah. Seluruh warga ikut membantu tanpa dibayar demi menjaga lingkungan tetap sehat. Bentuk interaksi sosial tersebut menunjukkan B. Kerjasama. Pinter. Masuknya asosiatif atau disosiatif, nah. Asosiatif. Pinter. Betul ya, itu termasuk ke dalam kerja sama. Kalau konflik sosial, persaingan, dan kontraversi, itu masuknya bentuk interaksi sosial ya. Diso apa? Diso. Disosiatif. Pinter. Oke, kemudian yang ke nomor dua. Siapa yang berkenan? Baca. Yuk. Halo, masa? Ibu, aku. Oke, Gisel, silakan nah. Bentuk aku baca dulu ya. Iya dong, Dina, Gisel. Dina meniru cara berbicara dan berpakaian seorang penyanyi terkenal karena ingin terlihat seperti idolanya. Bentuk interaksi sosial yang ditunjukkan Dina adalah C, Bu, identifikasi. Iya, karena berusaha pengen sama ya. Kalau menirunya sebagai, tapi ini kan ingin terlihat seperti idolanya. Itu lebih kepada identifikasi, gitu ya. Nomor tiga, lanjut. Siapa lagi? Halo, siapa lagi? Ya, diam-diam aja ini. Saya Bu, Oh, silakan, Mbak Andra. dua kelompok pelajar terlibat pertengkaran karena saling mengejek di media sosial. Jika tidak diselesaikan, dampak yang mungkin terjadi adalah eh, C, Ya, munculnya konflik yang lebih apa sayang? Lebih lebih besar. lebih besar, betul ya. Nah, konflik itu dapat diselesaikan dengan cara yang namanya akomodasi ya, dengan musyawarah, dengan kompromi, mediasi, gencatan senjata atau stalemate ya. Kemudian media apa namanya? Rekonsiliasi, joint venture. Itu adalah cara-cara untuk menyelesaikan konflik atau akomodasi ya. Tapi untuk ini nggak Ibu keluarin kok di PS aja ya. Nah, kemudian nomor berikutnya, nomor 4. Siapa? Saya Bu, Oke, silakan nak. seorang ketua RT mengundang warga untuk bermusyawarah menyelesaikan perselisihan antar tetangga. Tindakan tersebut bertujuan, Untuk tadi saya menyelesaikan Bu, ya benar mencapai akomodasi. Akomodasi itu penyelesaian konflik. Nah, lanjut. Aulia, Bu. Oke.
Lanjut. Aktivitas yang menunjukkan interaksi sosial asosiatif ditunjukkan oleh nomor 1. Kerja bakti membersihkan sekolah, 2. Nah, Tawuran antar pelajar, 3. Diskusi kelompok belajar, 4. Demonstrasi ricuh. Jawabannya 1 dan 3. pinter. Asosiatif itu yang positif, ingat ya. Positif, Yang disosiatif itu yang negatif. negatif. Oke, thank you, Aul. Next, nomor 6. Siapa, Nak? Ayo jawab dong. Diam-diam aja nih. Bu, Akila, Bu. Oke, silakan sayang. Dalam sebuah kelas, siswa dari berbagai suku dapat belajar dan bermain bersama tanpa membedakan latar belakang. Sikap tersebut mencerminkan integrasi sosial. Integrated ya, nyatu, nyambung. Lawan dari kata konflik itu integrasi ya. Kemudian nomor 7. Siapa? Tuh kan, diam lagi. Saya Bu, Eja Bu. Oke, silakan Ja. Manusia tidak dapat hidup sendiri sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ini macam juga sih. Makhluk mana jawabannya? C, sosial. Tentu sosial. Nomor 8. Siapa lagi? Ayo dong. Angkatan Masa, Bu? 22. Oke, lanjut nah. Seorang siswa membantu temannya yang terkena musibah karena ikut merasakan kesedihan yang dialami temannya. Sikap tersebut disebut simpati. Simpati atau empati? Empati, empati, Yang ikut merasakan kesedihan. Nah, berarti Empati, Bu, empati. dalam lebih empati. tepat empati, empati ya, gitu ya. Nah, kemudian nomor 9. Nomor 9 siapa? Abel, Bu, Abel. Hah? Ya, silakan, Nak. Ya udah deh, aku. Halo. Aku, Abel. Oh, Abel, silakan, Nak. Golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu persetujuan Jepang. Sikap golongan muda tersebut menunjukkan eh, B. Semangat kemerdekaan bangsa Indonesia. Iya, benar. Semangat kemerdekaan ya. Maksudnya agar kemerdekaan itu segera dicapai gitu ya. Nomor 10. Ya, ya nggak ada kali ya. Halo. Saya, Bu. Oke, silakan sayang. Peristiwa Rengas Dengklok dilakukan dengan membawa Soekarno dan Hatta keluar kota agar terhindar dari pengaruh Jepang. Tentu, betul sekali. Benar ya, jawabannya adalah A. Karena memang Jepang itu besar pengaruhnya. Ya, bisa-bisa nanti kalau terpengaruh ya proklamasi itu ya nggak akan bisa dilaksanakan ya. Nomor 11. Coba nih, Ibu apa menunjukkan memperlihatkan data ke kalian. Coba kalian urutkan peristiwa proklamasi dari yang awal sampai akhir. Coba kira-kira dari nomor berapa, nak? Satu, Ibu. Satu. Kemudian, ayo mikir. Empat. Dua, empat, Dua, tiga. dua, Dua dulu, baru empat. dulu. Satu, dua, kemudian Empat. empat, dan terakhir Tiga. tiga. Benar sekali ya. Jadi ngurut gitu. Nomor 12. Siapa? Cowok? Mana cowok nih? Ayo nak. Elmira. Ibu pengen dengar suara Elmira. Silakan Elmira. L? Ya baca L, 12 L. L nggak ada suaranya L. Kalau Oh. Ibu, kedengaran? Oh iya ya. Silakan, silakan. Jika Jepang tidak menyerah kepada sekutu pada 14 Agustus 1945, kemungkinan terbesar yang terjadi adalah Apa? B. Golongan muda tidak mendesak proklamasi. Bukan. Ayo.
Yang lebih tepat. Yang C, Ibu. Yang C. Tapi yang B juga masuk akal, Ibu. Kan Iya, kalau ya. nggak salah, Tapi kan kalau golongan muda itu punya semangat apa ya, juang gitu, ya. Tapi kemungkinan yang terbesarnya itu proses kemerdekaan. Artinya kan Jepang masih menjajah negara kita, ya kan? Kalau Jepangnya tidak nyerah kepada sekutu. Itu ya tolak ukurnya. Karena Jepangnya ketika dua kota Jepang dihancurkan di bom atom yaitu Hiroshima dan Nagasaki, maka Jepang posisinya lemah, ya kan? Dan ditambah lagi menyerah. Wah, ya artinya peluang besar nih bagi negara-negara yang ada dijajah oleh Jepang, termasuk Indonesia ya. Jadi kalau Jepangnya nggak nyerah, ya kemungkinan ya Jepang masih ngejajah. Artinya kemerdekaan kita pun ya akan tertunda kayak gitu. Paham nggak Sal? Sampai di sini Sal? Sama? paham, Ibu, paham. Iya, Oke, Ibu. gitu ya sayang ya. Jadi yang B juga benar, tapi yang paling benar itu sebenarnya yang C ya. Kemudian sekarang Ibu minta Davin Alfariski, silakan. Ya Bu, nomor berapa? 14 nah. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah hmm, Yang mana C maknanya? bukan Bu? Hah? C. C, pinter ya. Indonesia menjadi negara merdeka. Baik, sama Boys ya, karena waktu yang terbatas. Pembacaan proklamasi dilakukan secara sederhana di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Hal tersebut menunjukkan bahwa Semangat perjuangan lebih penting daripada kemewahan. ya setuju. Yang 15 adalah C. Seorang anak nelayan berhasil menjadi hakim setelah menempuh pendidikan tinggi. Berarti faktor utama yang mendorong mobilitas sosialnya yang mana? Pendidikan. Pendidikan, oke ya. Nah, Pak Andi sebelumnya guru SMPA, kemudian pindah ke SMPB. Itu contoh dari mobilitas sosial apa? Horizontal. Horizontal. Social Horizontal. Ya. horizontal. Horizontal ya, Aul ya. Kan dia nggak pindah status, statusnya sama, masih sebagai guru. Banyak orang berlomba memperoleh pendidikan tinggi agar mendapatkan pekerjaan lebih baik. Dampak positif yang mana, Nak? C, Bu. Ya Bu. Meningkatkan motivasi berprestasi ya. Atau apa namanya? Achievement ya, motivation, ada motivasi yang semangat, apa ya, adanya apa target ya yang ingin dicapai gitu. Nah, seorang direktur diturunkan jabatannya menjadi staf. Berarti yang mana? B, Bu. Ya, vertikal turun atau social thinking. Nah, lihat ya. Faktor pendorong mobilitas sosial tadi yang mana? A, Bu. Pendidikan dan keahlian ya. Kalau kemiskinan dan diskriminasi itu adalah faktor penghambat. Pinter. Mobilitas sosial yang tinggi dalam masyarakat menyebabkan apa? Nggak kelihatan ya. Perubahan status sosial ya. Ya, waktunya terbatas ya. Seorang atlet nasional berasal dari keluarga sederhana, tetapi berhasil memperoleh penghargaan dan kehidupan yang lebih baik. Kisah tersebut menunjukkan bahwa B. iya, betul. Pemerintah Orde Baru berhasil meningkatkan produksi beras sehingga berhasil mencapai swasembada pangan. Dampak positifnya apa, Nak? A. A. Kebutuhan pangan. Iya, pinter. Salah satu penyebab munculnya gerakan reformasi tahun 98. Praktik, praktik KKN yang Ya, benar. pinter. Yang satu lagi karena krisis ekonomi atau krisis moneter. 25. Ciri kehidupan masa reformasi ditunjukkan oleh nomor berapa? Satu dan 1, 2, 4. dua, ya. Ya. Itu ada Dan 3 pilihan, Ibu. iya, 1, 2, 4. tiga, betul. Satu, dua, empat Oh, sayang ya. Jika praktek KKN terus dibiarkan, dampak yang mungkin terjadi, kesejahteraan masyarakat akan C. menurun. Iya, 28. Salah satu perbedaan utama Orde Baru Reformasi. A. Pintar. Reformasi membawa perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Salah satunya C. C. Betul, pembatasan masa 5 tahun ya sayang ya.
Gitu. Kemudian nomor 30, pada masa reformasi masyarakat dapat menyampaikan kritik terhadap pemerintah melalui media massa. Berkembangnya apa nak? Kerasi. Demokrasi. Oke, stop ya. Demokrasi itu apa, Ibu? Iya, demokrasi itu kan apa ya, dari rakyat, oleh rakyat, ya, dan untuk rakyat. Jadi tata kelola pemerintahan yang lebih baik, yang apa ya, yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya ya. Jadi bukan dari keotoriteran atau enggak itu ya. Semuanya menampung aspirasi dari masyarakat untuk pembangunan negara, begitu ya. Itu ya teman-teman ya. Eh, Ibu, eh, halo. kalau esainya gimana? Ya, esainya yang tadi, yang peristiwa Rengas Dengklok, minta tolong dipelajari ya. Kasih, Bu. Ya, peristiwa Rengas Dengklok tolong dipelajari sama proklamasi kemerdekaan. Itu yang lebih ditekankan untuk esainya. Ya, untuk yang selebihnya mungkin lebih kepada pendapat ya. Jadi pertanyaannya terbuka sifatnya. Oke, itu saja mungkin dari Ibu Eis ya, teman-teman. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Bismillah, semoga kamu nilainya bagus semua ya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Akhir kata Bu Eis minta maaf ya dan terima kasih atas perhatian dan respon kamu tentunya ya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ibu. wabarakatuh. Sama-sama. Maaf, Ya, Ibu izin keluar dulu ya. Makasih, Luis. Ya, Mbak Suti. Aku keluar.